Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Esti Suryani SPDSD JGP Angkatan 9 Kabupaten Magetan dari kelas 9093B. Pada hari ini kita akan membahas mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Pada modul 1 terdapat 4 submateri, yaitu modul 1.1 yang membahas filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Dari keempat materi tersebut terdapat keterkaitan, sehingga tujuan akhir dari modul 1 ini yaitu penguatan dan pengembangan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang menghamba pada anak, pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Guru ibarat petani yang membimbing, menuntun, dan mengarahkan tanpa bisa mengubah kodrat anak didik yang telah dibawa sejak lahir. Pada modul 1.2 membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 bahwasanya guru harus memiliki nilai dan melaksanakan perannya agar dapat menuntun anak didik menuju kebahagiaannya. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya pada modul 1.3 membahas mengenai visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan dibutuhkan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Kerjasama antar guru, kepala sekolah, rekan kerja, murid, serta staf sekolah sangat diperlukan. Oleh karena itu, maka kita perlu menerapkan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Bagja yang pertama yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Pada modul 1.4 membahas mengenai budaya positif. Melalui tahapan Bagja, maka akan tercipta budaya positif yang merupakan pembiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang tercipta adalah kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, maka diharapkan akan tercipta sebuah kondisi pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Kesepakatan kelas akan membuat anak didik bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang mereka ambil. Untuk meningkatkan pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif, maka saya akan membuat pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama mengenai sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik dan untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, serta untuk menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan akan mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemikiran baru, yaitu
budaya positif yang akan membawa pengaruh positif juga untuk siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Pengaruh positif meliputi suasana belajar yang menyenangkan, nyaman, aman, kolaboratif, dan sikap disiplin berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selain itu, posisi kontrol yang sangat dianjurkan adalah posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan dukungan kepada anak agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya, sehingga kelak anak dapat terampil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia dapat. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait penerapan konsep budaya positif adalah ketika saya menyelesaikan masalah kedisiplinan murid. Saya menerapkan posisi saya sebagai manajer, di mana saya membimbing anak didik untuk mengetahui kesalahannya dan mencari solusinya. Pada posisi ini, tidak jarang saya berkonsultasi dengan rekan kerja agar membantu saya menyelesaikan masalah disiplin murid. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah dengan memposisikan diri saya sebagai manajer harus berhati-hati dalam memberikan solusi kepada murid dengan karakter yang beragam agar anak didik mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah disiplin positif yang sudah mulai diterapkan, nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun dengan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang menempatkannya sebagai posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah diubah menjadi posisi manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menempatkan posisi saya pada posisi pembuat rasa bersalah. Dengan harapan ketika anak merasa bersalah, dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mengubah mindset saya untuk menempatkan posisi saya pada posisi manajer. Dengan posisi manajer ini, saya merasa lebih mudah berkomunikasi dan anak pun tidak merasa disalahkan atau direndahkan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak langsung saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Namun, saya tidak menyadari dan belum mengetahuinya. Dalam mendisiplinkan anak didik, saya sebelum mempelajari modul ini adalah memulai dari tahap menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan. Kedua tahap tersebutlah yang membantu saya dalam menemukan solusi dari tindakan indisipliner anak didik. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama seluruh anggota sekolah, stakeholder, dan lingkungan sekolah serta sarana-prasarana di sekolah. Kolaborasi dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan, sedangkan sarana dan prasarana dapat menunjang budaya positif di sekolah yang aman, nyaman, dan yang pasti dapat menunjang proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.